Yuk. Nanti kita kerjasamanya ya yang aktif karena siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menanyakan kabar dulu, apa kabar? Ada yang tidak masuk? Dua orang. Kenapa, ada yang tahu? Nggak tahu. Oke. Hari ini Pak Adit ingin berbagi pengalaman ya. Ini ada materi tentang wawasan kebangsaan BKG ya. Topik 3, berdamai dengan diri sendiri. Di sini ada yang sudah pernah berdamai dengan diri sendiri atau tidak tahu berdamai dengan diri sendiri itu apa? Tidak tahu? Berarti pas. Kali ini Pak Adit ingin memberikan materi ini ya, berdamai mulai dari diri sendiri. Oke, dalam materi ini nanti Pak Adit ingin menerangkan identitas diri. Identitas diri tahu? Identitas diri kalian. Kemudian memberikan sikap kasih sayang pada diri sendiri. Ya, jangan kasih sayang kepada orang lain, oke? Kasih sayang pada diri sendiri, oke? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, mulai dari diri. Ini nanti harus ada beberapa yang menjawab. Pertanyaan, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ceritakan pengalaman tersebut. Dapat? Di batin dipikir pernah? Ada yang berani menceritakan? Kalau di sini nggak usah malu ya. Biar apa ya? Biar plong. Kalau kalian ceritakan bisa plong gitu. Misalkan ya Pak Adit ya. Pak Adit pernah malu, tidak percaya diri dan menyembunyikan identitas Pak Adit. Contohnya, Pak Adit kalau naik bis mabuk. Ya, itu. Kedua, Pak Adit takut sama laba-laba. Misalnya gitu. Nah, di sini ada yang mau bercerita. Satu ya, mau ke sini. Satu ya. Kamu takut sama apa itu? Apa yang kamu sembunyikan? Ada yang berani jawab? Kalau nggak ada, kalau nggak ada ya udah kita lanjut. Oke, aktivitas. Ayo kita mulai dengan bermain identitas dulu. Jadi hari ini nanti kita akan bermain. Saya akan menyebutkan satu identitas. Nanti kalian bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Ya, bergerak maju ya. Nanti ada 2 atau 3 orang. Siap? Siap? Dipikir. Nah, suka makan jengkol, angkat tangan. Yang suka makan jengkol, sini maju. Ini gak mau maju. Gak mau. Cuma maju kok. Sini. Nah, maju deh. Set. Ada lagi yang suka makan jengkol? Gak ada. Berarti kalau tidak ada yang suka, kalau ada yang suka berarti tidak ada yang suka. Angkat tangan lagi. Tidak suka. Nah, saya ingin 2 orang. Ini. Sama kamu. Cowok kamu. Nah, ini. Oke. Namanya identitas diri. Pertanyaan yang pertama, kenapa kamu suka jengkol? Dari rasanya enak. Terus? Dimasak apa? Menggunakan goreng atau digoreng? Ini kan kesukaan siapa?
Raffi suka makan jengkol karena rasanya. Kedua, karena digoreng. Oke, Alea kenapa tidak suka? Pahit, buahnya nggak enak. Kamu namanya siapa? Gibran, kamu nggak suka kenapa? Baunya. Oke, rata-rata ya bau sama rasanya pahit. Oke, kembali duduk. Ini permainan yang pertama, yang kedua, persiapan. Sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam. Siapa yang sering mendendam? Apakah ada di sini yang sulit memaafkan temannya dan mempunyai perasaan dendam? Kalau ada, angkat tangan aja, nggak usah maju. Nggak ada berarti? Nggak ada. Oke, berarti kelas ini baik semua ya. Baik semua, tidak ada yang seperti ini. Lanjut ya. Oke. Bangga menjadi warga plus 62. Plus 62 Pak. Di sini saya mau tanya ya. Dari gambar ini, kenapa kalian bisa bangga kepada orang Indonesia? Unik. Satu, unik. Kreatif. Cerdas. Kocak. Apa lagi? Militer. Apa lagi? Udah. Oke. Berarti kalian termasuk orang Indonesia, juga termasuk orang. Lanjut ya. Nah, dari permainan tadi, yang pertama, ada berapa kategori yang sesuai dengan identitasmu? 3 soal tadi, berapa yang sesuai? Ada yang 1, misal jengkol tadi. Yang kedua ada sama pendendam itu. Kedua, adakah satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda? Ada? Ada, tapi cuma ada beberapa. Terus lanjut. Lanjut ya. Nah, di sini setiap orang, jadi konsepnya setiap orang itu punya identitas masing-masing. Yang pertama, identitas yang dapat diubah. Apa contohnya? Identitas bagus hobi. Apa? Rambut boleh itu menjadi identitas, misalnya Pak Adik Gunting. Nah, Pak Adik Gunting jadi halus. Kan beda lagi loh. Terus identitas yang sangat penting, misalnya agama, nama, jenis kelamin, itu sangat penting ya. Kemudian identitas yang tak penting, contohnya apa? Nah, kamu menyukai karena aku sama-sama. Nah, itu tidak penting ya, kurang penting. Terus yang terakhir, identitas yang tidak dapat diubah. Nama. Agama bisa nggak? Oh, terus apalagi yang tidak dapat diubah? Suku. Nah, seperti itu ya. Kalian sudah memahami ya konsep dari orang yang punya banyak identitas. Selanjutnya silakan nanti lihat, renungkan ya video berikut. Ganti. Ini dulu ya. Nah, lihat. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya.
Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke. Dari setelah melihat video ini tadi, kesimpulannya tidak boleh minder dari diri. Kedua, percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri ya. Nggak usah gengsi. Kalau kalian masih SD ya, kalian nanti masih SMP, SMA, teman saya gayanya bagus gitu, gayanya keren gitu. Nggak usah gitu ya. Kamu nggak usah menjadi seperti dia, tapi jadilah versi terbaik diri. Oke? Lanjut. Nah, di sini ada kata mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri. Kamu mencintai orang lain, perasaan mati-matian, tapi kamu gak mencintai diri sendiri, susah kan? Ya, makanya harus mencintai diri sendiri. Nah, di sini nanti ini termasuk tugas ya. Di atas, yuk kita bikin tindakan. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Kalian nanti menulis diri sendiri, terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah misalnya yang menjadi terbaik di kelas 5 misalnya, sudah sudah intinya kesukaan lah ya, paham nggak? Ya, nanti buat di paling atas juga begini. Kemudian tugas selanjutnya yaitu membuat galeri diri.
setelah kalian membuat apa ucapan terima kasih buat diri sendiri, membuat dari nama saya misalnya Aditya Yoga Prabowo, saya lahir tanggal 15 Juni, saya menyukai sepak bola, saya tidak menyukai terus ya. Nah, tulis kesukaan ataupun tidak suka kalian di kertas yang sudah kalian siapkan. Nah, bisa dimulai? Kalau bisa dimulai, sekarang mulai mengerjakan. Nanti ke kelas sebelah. Di sini lagi kita kumpulkan.